Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Di suatu pagi yang cerah, Abu Nawas sedang duduk santai di bawah pohon beringin besar di tengah pasar. Seperti biasa, ia menjadi pusat perhatian. Banyak orang berkumpul mendengar petuah atau jawaban cerdasnya terhadap berbagai pertanyaan yang aneh. Namun hari itu suasana sedikit berbeda. Abu Jahil, pedagang ikan yang terkenal suka berdebat, mendekatinya dengan wajah penuh rasa penasaran. "Abu Nawas," katanya sambil meletakkan keranjang ikannya di tanah, "aku ingin tahu sesuatu yang sangat mengganggu pikiranku, Abu Nawas." Abu Nawas yang sedang sibuk menggulung roti pipihnya mengangkat alis. "Abu Jahil, kalau pertanyaanmu terlalu sulit, aku akan minta bayaranku dulu. 1 ikan besar, setuju?" Orang-orang pun tertawa kecil. Namun Abu Jahil tetap serius. "Setuju, tapi aku ingin jawaban yang masuk akal, Abu Nawas." Abu Nawas pun tersenyum dan mengangguk. "Baiklah, apa yang ingin kau tanyakan?" Abu Jahil menghela nafas panjang sebelum bertanya. "Kenapa lautan di bumi lebih luas daripada daratan? Bukankah itu tidak adil? Kita manusia tinggal di daratan, tapi tempat kita lebih kecil dibandingkan lautan." Pertanyaan itu membuat orang-orang di sekitar menjadi hening. Mereka mulai berbisik-bisik mencoba mencari jawabannya masing-masing. Abu Nawas mengelus janggutnya dan menatap ke langit sejenak, seolah-olah meminta inspirasi. "Begini Abu Jahil, lautan lebih luas karena manusia itu butuh belajar sesuatu yang penting," katanya dengan nada yang bijaksana. "Memang pelajaran apa itu?" tanya Abu Jahil penasaran. "Kesabaran," jawab Abu Nawas singkat. Semua orang saling menatap bingung. "Kesabaran? Maksudmu gimana, Abu Nawas?" sergah Abu Jahil. Abu Nawas pun bangkit berdiri dan menunjuk ke arah keranjang ikan milik Abu Jahil. "Coba bayangkan, jika daratan lebih luas daripada lautan, ikan-ikan yang kamu jual ini akan tinggal di mana? Kamu akan kehilangan pekerjaan dan aku akan kehilangan ikan untuk makan malamku. Bukankah itu berarti Allah menciptakan lautan luas agar kita bisa menikmati hasilnya, belajar bersabar untuk menangkap ikan, dan bersyukur untuk rezeki yang datang dari air?" Abu Jahil pun mengangguk kecil, tapi tetap merasa ada yang kurang. "Tapi kenapa tidak dibuat seimbang saja, Abu Nawas? Separuh lautan, separuh daratan. Bukankah itu lebih adil?" Abu Nawas pun tersenyum cerdik. Ia tahu pertanyaan ini akan datang. Abu Jahil, kalau laut dan daratan seimbang, manusia akan menjadi terlalu malas untuk berpikir. Lihatlah, manusia harus menjelajah lautan yang luas untuk menemukan daratan baru. Itu membuat kita menjadi kreatif, menemukan cara membuat kapal, pelabuhan, bahkan mempelajari bintang-bintang untuk navigasi. Kalau semuanya daratan, kita hanya akan duduk-duduk saja dan bertengkar tentang siapa yang punya tanah lebih luas. Orang-orang tertawa mendengar jawaban itu, tapi Abu Jahil tetap tidak puas. "Tunggu Abu Nawas, aku punya pertanyaan terakhir. Kalau begitu, kenapa Allah tidak membuat kita hidup di laut saja? Dengan begitu kan tidak perlu ada daratan sama sekali." Abu Nawas pun tertawa keras mendengar pertanyaan itu. Pertanyaanmu luar biasa, Abu Jahil. Tapi kamu tahu kan, manusia seperti kita ini tidak cocok hidup di laut. Kita tidak punya sirip, tidak punya insang, dan tidak bisa tidur sambil mengambang. Allah tahu itu, Abu Jahil. Jadi dia menciptakan daratan untuk kita. Tapi Allah juga memberi kita lautan supaya kita ingat bahwa dunia ini tidak hanya tentang tempat kita tinggal, tapi juga tentang apa yang ada di luar sana. Bukankah itu indah? Abu Jahil pun terdiam merenungkan jawaban itu. Orang-orang mulai bertepuk tangan dan memuji kecerdasan Abu Nawas. Namun Abu Jahil masih mencoba perlawanan terakhirnya. "Jadi kesimpulannya, laut lebih luas agar manusia belajar bersyukur, bersabar, dan menjelajah, begitu?" Abu Nawas pun menepuk pundaknya. "Tepat sekali Abu Jahil. Dan juga agar manusia seperti kamu punya ikan untuk dijual, dan aku punya alasan untuk makan malam yang enak." Tawa orang pun pecah, membuat Abu Jahil tersenyum malu.
Ia akhirnya menyerahkan seekor ikan besar kepada Abu Nawas sebagai bayarannya. Dan sejak hari itu tidak ada lagi yang mempertanyakan kenapa lautan lebih luas. Setidaknya tidak di depan Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Entah dari mana, tak ada hujan, tak ada angin, Abu Nawas mendengar keluhan warga tentang seorang pejabat desa bernama Tuan Sempulur. Pejabat ini dikenal suka memakai uang kas desa untuk kepentingannya sendiri. Dia membangun rumah besar, membeli kuda mahal, dan bahkan mengadakan pesta mewah setiap bulan. Sementara warga desa kesulitan mendapatkan air bersih dan bahan makanan. Warga sudah mencoba menegur, tetapi Tuan Sempulur selalu punya alasan. Ini untuk memperlihatkan citra desa kita kepada tamu-tamu penting, katanya. Tak ada yang berani melawan, sampai akhirnya Abu Nawas pun turun tangan. Abu Nawas mendatangi rumah Tuan Sempulur dengan membawa sebuah kotak besar. Ia disambut oleh pelayan pejabat itu yang mengantarnya ke aula besar. Tuan Sempulur sedang duduk santai sambil menikmati buah-buahan impor yang mahal. "Ah, Abu Nawas, kamu datang tepat waktu. Apa yang kau bawa itu?" tanya Tuan Sempulur sambil menunjuk kota besar yang dibawa Abu Nawas. "Ini adalah hadiah untuk Tuan Sempulur sebagai tanda penghormatan atas kebijaksanaan Anda memimpin desa, Tuan," jawab Abu Nawas sambil tersenyum. Tuan Sempulur pun tersenyum lebar. "Hadiah? Wah, kamu memang tahu bagaimana menyenangkan hati pejabat, Abu Nawas. Cepat tunjukkan padaku apa isinya." Abu Nawas pun membuka kotaknya dengan perlahan. Di dalamnya hanya ada segulung kain putih. "Apa ini, Abu Nawas?" tanya Tuan Sempulur. "Ini adalah kain kejujuran, Tuan," jawab Abu Nawas serius. "Kain ini sangat istimewa, Tuan. Konon hanya orang yang benar-benar jujur dan tidak pernah menyalahgunakan kekuasaan yang bisa melihat keindahannya. Orang yang pernah berbuat curang tidak akan bisa melihat apa-apa, Tuan." Tuan Sempulur pun langsung penasaran. "Benarkah? Aku ingin mencobanya." Abu Nawas pun menggantungkan kain itu di depan jendela besar aula. "Silakan, Tuan, katakan pada kami apa yang Anda lihat." Tuan Sempulur memandangi kain itu dengan penuh perhatian. Namun ia tidak bisa melihat apapun selain kain polos biasa. Ia mulai berkeringat dingin, tetapi tidak mau kehilangan muka di depan pelayan dan Abu Nawas. "Ah, tentu saja, indah sekali. Kain ini benar-benar luar biasa, Abu Nawas. Warna-warnanya memancarkan kejujuran sejati," katanya sambil tersenyum lebar, meskipun dalam hati ia panik. Para pelayan yang berada di sana saling berbisik. Mereka juga tidak melihat apa-apa, tetapi takut dianggap tidak jujur, jadi mereka ikut memuji kain itu. Abu Nawas pun memperhatikan reaksi Tuan Sempulur dan berkata, "Wah, bagus, Tuan. Jika Anda bisa melihat keindahan kain ini, itu artinya Anda adalah pemimpin yang jujur dan tidak pernah menyalahgunakan uang rakyat, Tuan." Tuan Sempulur pun tersenyum kaku. Tentu saja. Aku selalu memimpin dengan kejujuran." Namun Abu Nawas tidak berhenti sampai di situ. Ia pun melanjutkan, "Tapi, Tuan, ada satu hal lagi. Kain ini juga mempunyai kemampuan lain. Jika ada seseorang yang menyentuhnya dengan tangan kotor karena korupsi, kain ini akan berubah warna menjadi hitam pekat, Tuan." Wajah Tuan Sempulur pun langsung pucat. Ia berusaha mencari alasan untuk tidak menyentuh kain itu. "Oh, aku baru saja makan buah. Tangan ini pasti lengket. Lain kali saja aku menyentuhnya," katanya gugup. Abu Nawas pun tersenyum cerdik. "Ah, tidak perlu khawatir, Tuan. Saya membawa air untuk mencuci tangan Anda. Ayo, cobalah sentuh kain ini." Melihat warga desa yang mulai berkumpul di luar rumahnya,
Tuan Sempulur tahu ia tidak punya jalan keluar. Dengan tangan gemetar ia akhirnya menyentuh kain itu. Ketika tidak terjadi apa-apa, ia pun merasa lega. Namun Abu Nawas tiba-tiba berkata lantang kepada para warga yang mendengar dari jendela. "Hei penduduk desa, kain ini sebenarnya hanyalah kain biasa. Tapi lihatlah bagaimana Tuan Sempulur begitu panik tadi. Itu tanda bahwa ia takut rahasia kotornya terbongkar." Warga desa yang marah akhirnya pun bersorak. "Turunkan dia, kami butuh pemimpin yang jujur." Tuan Sempulur akhirnya terpaksa mengembalikan semua uang yang ia curi, dan Abu Nawas pun berhasil mengajarkan pelajaran penting kepada semua orang bahwa kejujuran jauh lebih berharga daripada kekuasaan. Dan seperti biasa, Abu Nawas pun kembali ke rumahnya dengan senyum puas menikmati teh sambil merenung. Kadang kain polos pun bisa menyingkap kebohongan yang besar. Kisah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Alkisah, Abu Nawas memiliki seekor keledai yang sangat galak dan pemalas. Setiap kali disuruh bekerja, keledai itu selalu menolak. Jika dihukum, ia tak segan-segan menggigit atau menendang Abu Nawas dengan penuh amarah. "Untuk apa aku memberimu makan kalau disuruh kerja saja kamu tak mau?" keluh Abu Nawas. Sementara itu sang istri yang sedari tadi memperhatikan merasa kasihan. Ia pun menyarankan, "Jual saja keledai itu." "Mana mungkin laku, semua orang sudah tahu kalau keledai itu galak dan pemalas," jawab Abu Nawas dengan putus asa. "Ya titipkan saja kepada juragan hewan, minta tolong agar dijualkan. Nanti kalau laku berikan upah 20% untuknya," usul sang istri. Mendengar saran itu, Abu Nawas pun terkejut. "Lah, kenapa tidak terpikirkan olehku ya? Biasanya aku yang menemukan jalan keluarnya," gumamnya. "Itu karena kamu selalu emosi saat menghadapi keledai tersebut. Orang kalau sedang emosi tidak akan bisa berpikir jernih," ujar sang istri menasehati. "Iya, kamu benar istriku," balas Abu Nawas. Dan keesokan harinya Abu Nawas pun menemui juragan hewan. "Kawan, tolong jualkan keledaiku. Kalau laku di atas 50 dinar, aku beri upah 20% untukmu," pintanya. 50 dinar? Bukankah itu harga yang wajar, Abu Nawas? Kenapa tidak kamu jual sendiri?" tanya juragan hewan. "Kalau aku yang menjualnya, orang-orang tidak akan mau membeli. Mereka kan sudah tahu keledaiku galak dan pemalas," terang Abu Nawas. "Baiklah, aku akan membantumu," balas juragan hewan. Juragan itu pun pergi ke pasar untuk menjual keledai milik Abu Nawas. Di hadapan orang-orang, ia selalu menyebutkan keunggulan keledai tersebut. "Keledai ini tenaganya kuat dan banyak manfaatnya," teriaknya. Orang-orang pun tertarik dan mulai mengerumuni juragan hewan. Mereka bahkan berlomba-lomba menawar harga keledai tersebut. Penawaran pun mencapai 70 dinar. Abu Nawas yang memperhatikan dari jauh merasa senang karena keledainya bisa laku dengan harga yang tinggi. Namun tiba-tiba salah satu orang di kerumunan mengenali keledai itu. "Loh, ini kan keledai Abu Nawas. Keledai ini terkenal galak dan pemalas," katanya. Mendengar ucapan tersebut, orang-orang langsung membatalkan tawarannya dan mulai membubarkan diri. Melihat situasi itu, Abu Nawas segera menghampiri mereka. "Kalian salah, ini bukan keledai milikku. Aku kesini juga untuk ikut menawarnya," ucap Abu Nawas berpura-pura. Namun orang-orang tetap ragu. Mereka hanya berani menawar 20 dinar. Untuk mengatasi situasi tersebut, Abu Nawas ikut menawar. "Aku tawar 50 dinar. Berharap ada yang berani menawar harga lebih tinggi." Tapi setelah ditunggu sekian lama, tidak ada yang berani menaikkan tawarannya.
Akhirnya juragan hewan memutuskan bahwa Abu Nawas adalah pemenangnya. Ia pun membawa pulang keledainya. Setibanya di rumah, Abu Nawas mengeluh kepada istrinya. Hari ini adalah hari sialku. Menjual keledai saja aku gagal. Sang istri pun tersenyum simpul. Suamiku, bukan hanya kamu saja yang mengalami kesialan, aku juga. Kesialan apa yang menimpamu? Tanya Abu Nawas terkejut. Tadi waktu aku ke pasar, aku kan membeli kurma 1 kilo. Ternyata harganya sangat mahal. Nah, ketika si penjual sedang lengah menimbang kurma, aku menambahkan beban timbangannya dengan kantong uangku. Ya, supaya bisa dapat kurma lebih banyak. Tapi setelah sampai di rumah, aku baru sadar kalau kantong uangku tertinggal di sana. Cerita sang istri. Memangnya harga kurma 1 kilo berapa? Tanya Abu Nawas. Harganya 10 dinar suamiku, jawab sang istri. Lalu berapa uang yang ada di kantong itu? Tanya Abu Nawas lagi. Ya, semua uang kita ada di dalamnya, sekitar 100 dinar, jawab sang istri polos. Tuh, apes, seru Abu Nawas sambil menepuk jidatnya. Kisah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pada suatu hari, Baginda Raja menyelenggarakan pesta besar-besaran untuk merayakan hari jadi negeri kota Baghdad. Pesta tersebut terbuka untuk semua rakyat, baik yang miskin maupun kaya, tanpa memandang status sosial. Para pejabat istana duduk bersama rakyat jelata, menikmati makanan dan suasana pesta yang semarak. Di tengah kemeriahan acara, Baginda Raja berdiri dan berkata kepada semua orang, "Wahai rakyatku, hari ini adalah hari bahagia untuk kita semua. Untuk menambah kemeriahan, saya akan mengadakan sayembara dengan hadiah uang yang sangat besar." Salah satu rakyat bertanya, "Ampun Paduka yang mulia, sayembara apa yang akan diadakan?" Baginda Raja pun menjawab, "Sayembaranya adalah menghatamkan Al-Quran. Barang siapa yang paling cepat khatam, dialah pemenangnya." Rakyat yang lain pun bertanya lagi, "Ampun Paduka yang mulia, apakah sayembara ini hanya untuk pejabat istana atau untuk siapa saja?" "Sayembara ini terbuka untuk siapa saja, siapapun boleh ikut," jawab Baginda Raja. "Setelah sholat isya nanti, kita akan langsung memulainya." Semua orang pun antusias untuk mengikuti sayembara. Setelah sholat isya berjamaah, mereka berkumpul di halaman istana dan mulai membaca Al-Quran dari awal, yakni surat Al-Baqarah. Tidak lama kemudian datanglah Abu Nawas. Ia heran melihat begitu banyak orang sibuk membaca Al-Quran. Ia pun menghampiri Baginda Raja dan bertanya, "Ampun Paduka, apa yang sedang terjadi?" Baginda Raja pun menjelaskan, "Saya mengadakan sayembara Abu Nawas. Barang siapa yang paling cepat khatam Al-Quran akan mendapatkan hadiah uang yang banyak." "Oh begitu, bolehkah saya ikut Paduka?" tanya Abu Nawas. "Tentu saja boleh. Tapi apa kamu yakin bisa menang? Lihatlah, mereka sudah sampai ke juz 5, jawab Baginda Raja. "Insya Allah Paduka," balas Abu Nawas dengan yakin. Abu Nawas pun dipersilakan mengikuti sayembara. Tapi bukannya langsung membaca Al-Quran, ia malah pergi ke dalam istana, mengambil makanan dan makan dengan lahap. Setelah kenyang, ia bahkan duduk santai sambil mengamati peserta lain yang sibuk membaca Al-Quran. Melihat tingkahnya, Baginda Raja pun menegur, "Hei Abu Nawas, malam semakin larut, kenapa kamu belum mulai membaca? Kamu ini serius ikut atau tidak?" "Tentu saja saya ikut Paduka," jawab Abu Nawas dengan santai. Setelah merasa cukup istirahat, Abu Nawas pun mengambil wudhu dan mulai membaca Al-Quran. Namun baru beberapa menit membaca, ia tiba-tiba berteriak, "Wahai Paduka yang mulia, alhamdulillah saya sudah khatam. Jadi sayalah pemenangnya Paduka."
Semua peserta lain terkejut dan tidak percaya. Salah seorang dari mereka pun protes. Itu tidak mungkin Paduka. Kami yang sudah membaca sejak Isya saja baru sampai ke juz 10. Bagaimana mungkin Abu Nawas yang baru memulai baca sudah khatam? Baginda Raja pun ikut ragu. Abu Nawas, bagaimana caramu menghatamkan Al-Quran secepat itu? Dan apa buktinya? Dengan tenang Abu Nawas pun menjawab. Begini Paduka, saya cukup membaca surat Al-Ikhlas 3 kali. Mendengar itu semua orang pun semakin bingung. Kenapa hanya membaca surat Al-Ikhlas? Itu tidak bisa dianggap khatam Abu Nawas, kata Baginda Raja. Abu Nawas pun tersenyum dan menjelaskan. Paduka, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa membaca surat Al-Ikhlas 1 kali sama seperti membaca sepertiga Al-Quran. Jadi jika saya membacanya 3 kali berarti itu sama seperti membaca seluruh Al-Quran Paduka. Mendengar penjelasan Abu Nawas, semua orang pun terdiam. Mereka tidak bisa membantah logika Abu Nawas. Baginda Raja yang awalnya ragu kini kagum dengan kecerdikan Abu Nawas. Abu Nawas, kamu memang luar biasa. Baiklah, sesuai janjiku, kamu adalah pemenang sayembara ini, kata Baginda Raja sambil menyerahkan hadiah uang yang banyak kepada Abu Nawas. Abu Nawas pun pulang dengan membawa hadiah dan senyum kemenangan. Sementara para peserta lain hanya bisa bengong karena kalah oleh kecerdikan Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Abu Nawas adalah seorang penyair ulu yang terkenal cerdik. Suatu hari ia menulis sebuah syair yang isinya mengkritik penguasa. Dengan lantang ia membaca syair tersebut di tengah pasar di hadapan banyak orang. Dan kebetulan seorang pengawal istana melintas di tempat itu. Pengawal itu langsung merebut kertas yang dibaca oleh Abu Nawas dan berkata dengan nada mengancam, "Akan aku laporkan perbuatanmu kepada Baginda Raja." Abu Nawas tanpa rasa takut hanya tersenyum santai sambil menjawab, "Oh, silakan saja." Pengawal itu segera pergi ke istana untuk menghadap Baginda Raja. "Paduka yang mulia," lapornya, "Abu Nawas telah berbuat kesalahan besar Paduka." "Memang Abu Nawas melakukan kesalahan apa?" tanya Baginda Raja. "Dia menulis sebuah syair yang isinya mengkritik Paduka dan bahkan membacanya di hadapan khalayak ramai," jawab pengawal tersebut sambil menyerahkan kertas syair itu. Baginda Raja pun membaca syair tersebut dengan wajah yang semakin memerah karena marah. "Kurang ajar, Abu Nawas harus diberi pelajaran," seru Baginda Raja. Dengan penuh emosi, Baginda Raja memutuskan untuk menangkap Abu Nawas sendiri. Sementara itu, Abu Nawas yang mengetahui dirinya dalam bahaya segera melarikan diri. Ia berlari ke sana kemari mencari tempat untuk bersembunyi. Akhirnya ia melihat sebuah majelis yang dipenuhi para ulama yang sedang berdoa. "Wahai Syekh, tolonglah aku. Aku sedang dikejar oleh seorang penguasa zalim," pinta Abu Nawas dengan penuh harap. Para ulama yang tidak mengetahui cerita sebenarnya menyuruh Abu Nawas duduk di tengah-tengah mereka agar tidak terlihat. Dan tidak lama kemudian Baginda Raja tiba di tempat itu. Melihat para ulama yang dihormatinya, Baginda Raja sempat merasa segan. Namun karena emosi ia memberanikan diri bertanya, "Wahai Syekh, apakah kalian melihat Abu Nawas?" Para ulama itu tidak tahu bahwa penguasa zalim yang dimaksud Abu Nawas adalah Baginda Raja sendiri. Dengan polos salah seorang ulama menjawab, "Oh, Abu Nawas ada di sini. Dia sedang bersembunyi di tengah-tengah kami karena dikejar oleh seorang penguasa yang zalim." Mendengar jawaban itu, Baginda Raja tertegun. Ia sadar bahwa jika menangkap Abu Nawas di hadapan para ulama, ia akan dianggap sebagai penguasa zalim seperti yang dikatakan oleh Abu Nawas. Baginda Raja akhirnya mengurungkan niatnya dan meninggalkan tempat itu dengan kecewa.
Namun sebelum pergi, Baginda Raja sempat bergumam dalam hati, "Awas kamu Abu Nawas, lain kali aku akan menangkapmu." Hari itu Abu Nawas pun bisa bernafas lega. Ia berhasil lolos dari kejaran sang raja berkat kecerdikannya. Kisah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Memanglah pantas peribahasa jodoh nggak kemana, garam di gunung, asam di laut, akhirnya ketemu juga di panci. Seperti pada kisah kali ini, yang mana kisah ini diawali dari suatu ketika Abu Jahil dan kedua temannya hendak melakukan suatu pengembaraan. Sebenarnya Abu Jahil sudah mengajak Abu Nawas untuk ikut serta bersamanya. Tapi karena Abu Nawas sedang mendapat tugas dari Baginda Raja, ia pun terpaksa tidak jadi ikut. Dan singkat cerita, berangkatlah Abu Jahil dan kedua temannya melakukan sebuah pengembaraan itu. Setelah menempuh perjalanan yang cukup lumayan jauh, sampailah mereka berdua di sebuah negeri, di mana negeri tersebut ternyata dipimpin oleh raja yang bengis. Bahkan baru saja memasuki gerbang kota, tiba-tiba beberapa prajurit menangkapnya. "Siapa kalian? Dari mana kalian?" tanya sang prajurit. "Kami dari negeri Baghdad, Tuan," jawab Abu Jahil dan dua temannya. Begitu mengetahui bukan penduduk asli, mereka langsung diseret ke istana untuk dihadapkan kepada rajanya. "Oh, jadi kalian dari negeri Baghdad. Untuk apa kalian datang kemari? Atau jangan-jangan kalian ini mata-mata?" bentak sang raja. "Ampun Tuan Raja, kami hanyalah rakyat biasa," jawab Abu Jahil. Awalnya sang raja tak percaya begitu saja, tapi setelah menginterogasinya cukup lama, akhirnya sang raja mempercayainya. "Baiklah, karena kalian adalah seorang tamu, maka kami akan melayani kalian. Kalian dipersilahkan menginap di sini selama 3 hari. Tapi sebelumnya kalian harus menjalani aturan yang akan aku berikan," kata sang raja. "Aturan? Aturan apa Tuan Raja?" tanya mereka. "Kalian akan memasuki gudang melalui pintu depan dan keluar melalui pintu belakang. Nah, di dalam gudang itu banyak terdapat tikus. Jika ada yang sampai menginjaknya, maka selama menginap di sini akan ditempatkan di kamar yang kotor dan akan dilayani oleh wanita jelek dan jorok. Tapi kalau berhasil tidak menginjak tikus sama sekali, akan ditempatkan di kamar yang megah dan wangi dan akan dilayani oleh wanita yang cantik," jelas sang raja. Abu Jahil dan kedua kawannya pun setuju. Kemudian kawan Abu Jahil yang pertama mulai melakukan tugasnya. Saat ia memasuki gudang, nasib sial dialaminya. Ia menginjak tikus sampai mati. Walhasil kawan Abu Jahil yang pertama ini ditempatkan di kamar yang kotor dan ditemani oleh wanita yang jelek dan jorok. Begitu pula dengan kawan Abu Jahil yang kedua. Ia melakukan sebuah kesalahan karena ia menginjak salah satu tikus yang ada di dalam gudang. Akibatnya ia pun ditempatkan di kamar kotor dan ditemani wanita jelek dan jorok. Kini giliran Abu Jahil untuk memasuki gudang. Dengan sangat hati-hati ia memperhatikan setiap langkahnya. Dan ketika sampai keluar melalui pintu belakang, tak ada satupun tikus yang diinjaknya. Abu Jahil pun merasa sangat bahagia. Kemudian ia diantar menuju kamar yang megah dan wangi. Di situ Abu Jahil juga melihat seorang wanita cantik yang siap menemaninya. Abu Jahil lalu menghampirinya. "Mimpi apa aku semalam sampai bisa ditemani wanita secantik kamu?" kata Abu Jahil penuh kegirangan. Wanita itu membalas,
Aku tidak tahu tentangmu, tapi hari ini adalah hari yang paling sial buatku. Abu Jahil pun terkejut dan bertanya, "Loh, memang apa yang membuatmu sial?" Wanita cantik itu kembali membalas, "Kesialanku ini karena aku telah menginjak seekor tikus." Spontan Abu Jahil mengernyitkan dahinya, seolah tak percaya dengan apa yang ia barusan dengar. Kisah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Alkisah, ada seorang ateis yang ingin membuktikan bahwa Tuhan itu tidak ada. Ia pun menantang orang-orang untuk berdebat dengannya. Dengan kecerdikan dan kecerdasannya, si ateis selalu memenangkan debat sehingga pada akhirnya ia memutuskan untuk menantang Abu Nawas. Maka pergilah ia ke warung di mana Abu Nawas dan kawan-kawannya sering berkumpul. "Siapa di sini yang bernama Abu Nawas?" tanya si ateis dengan nada kesombongan. Abu Nawas yang sedang asik ngobrol seketika menghentikan obrolannya. "Kamu siapa dan apa tujuanmu mencariku?" tanya Abu Nawas balik. "Oh, jadi kamu yang bernama Abu Nawas? Tapi sepertinya kamu terlihat seperti orang bodoh," kata si ateis. Tak terima dengan ejekan tersebut, Abu Nawas pun langsung membalasnya. "Jangan menilai seseorang dari penampilannya, kawan. Bisa jadi kamu yang lebih bodoh. Kamu boleh saja memakai jubah kebesaran, tapi otak jangan kekecilan." Mendengar perkataan tersebut, sontak kawan-kawan Abu Nawas pun tertawa terbahak-bahak. "Kamu jangan kurang ajar. Selama aku menantang debat orang-orang, tak ada satupun yang bisa mengalahkanku," kata si ateis dengan emosi. "Oh, jadi tujuanmu mencariku untuk menantang debat? Ngomong dong dari tadi, tidak usah pakai mengejek segala," balas Abu Nawas. Kemudian si ateis dipersilakan duduk di hadapan Abu Nawas, sementara kawan-kawan Abu Nawas sudah tak sabar menantikan keduanya untuk berdebat. "Baiklah, sekarang apa yang ingin kau debatkan? Aku terima tantanganmu," ucap Abu Nawas. "Gini, apakah kejahatan itu ada?" kata si ateis memulai pertanyaannya. "Oh iya, kejahatan itu memang ada," jawab Abu Nawas. "Lalu apakah Tuhan menciptakan segalanya?" tanya si ateis. "Tentu saja, alam semesta dan seisinya adalah ciptaan Tuhan," jawab Abu Nawas. "Nah, bila Tuhan memang menciptakan segalanya, berarti Tuhan juga menciptakan kejahatan. Kalau begitu, Tuhan sendiri juga jahat. Tapi anehnya kenapa kalian justru menyebut Tuhan yang menciptakan kejahatan? Bisa kau jelaskan?" tanya si ateis. Abu Nawas hanya tersenyum menanggapinya. Ia pun lalu mulai menjelaskan. "Begini kawan, sebelum aku menjawab pertanyaanmu, aku ingin tanya sesuatu kepadamu. Apakah rasa dingin itu ada?" "Pasti ada lah, kamu pasti juga pernah merasakannya kan?" jawab si ateis. "Salah kawan, sebenarnya dingin itu tidak ada. Dingin hanyalah ketiadaan rasa panas." Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah kegelapan itu ada? Tanya Abu Nawas. "Ya, kegelapan memang ada," jawab si ateis. "Salah lagi kawan, kegelapan itu tidak ada. Kegelapan hanyalah ketiadaan cahaya," jelas Abu Nawas. "Ya sudah, baiklah, itu terserah caramu berpikir. Tapi apa hubungannya dengan pertanyaanku? Kamu sama sekali belum menjawabnya," balas si ateis. "Justru aku sedang menjelaskannya kepadamu bahwa sebenarnya kejahatan itu tidak benar-benar ada dengan sendirinya. Kejahatan ada ketika manusia mengabaikan keberadaan Tuhan di dalam hatinya. Kejahatan itu ibarat dingin tanpa panas, ibarat kegelapan tanpa adanya cahaya terang," jelas Abu Nawas. Setelah mendengar penjelasan tersebut, si ateis pun tak mampu membantah ataupun menyangkalnya. Ia pun memilih untuk pergi meninggalkan Abu Nawas dan kawan-kawannya.
Kisah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Di Baghdad, hiduplah seorang saudagar yang terkenal sangat pelit. Dia adalah tetangga Abu Nawas. Meskipun kekayaannya melimpah dan rumahnya megah berdiri kokoh di antara rumah-rumah kumuh para tetangganya, ia tidak pernah bersedekah walaupun hanya sedikit. Tidak ada rasa belas kasihan di hatinya. Ia justru memandang sebelah mata kondisi para tetangganya yang hidup dalam kemiskinan. Abu Nawas yang tidak suka dengan perilaku tetangganya yang bakhil itu berniat untuk mengerjainya. Beberapa hari kemudian Abu Nawas pergi ke rumah si saudagar pelit tersebut. Sesampainya di depan gerbang rumahnya, Abu Nawas berteriak lantang, "Assalamualaikum, juragan, izinkan saya masuk." Mendengar teriakan dari luar, sang tuan rumah pun mendekati gerbang dan mendapati Abu Nawas berdiri di sana. Dengan ramah ia menyambutnya. "Waalaikumsalam, Abu Nawas. Silakan masuk. Tumben kamu main ke rumahku," ujarnya berbasa-basi. Setelah duduk di ruang tamu, Abu Nawas pun membuka pembicaraan. "Saya ada sesuatu yang penting ingin saya bicarakan, Tuan." "Apa itu, Abu Nawas?" tanya si tuan rumah penasaran. Abu Nawas pun memasang wajah yang memelas. "Begini, Tuan, saya ingin membuat pengakuan. Saya telah mencuri ayam dan ingin bertobat, Tuan. Maafkanlah dosa saya, Tuan." Tuan rumah pun menggeleng. "Loh, Abu Nawas, saya tidak bisa mengampuni dosamu. Hanya Tuhan yang bisa melakukannya." "Lalu apa yang harus aku lakukan dengan ayam curian ini, Tuan?" tanya Abu Nawas lagi. "Ya, kembalikan saja ayam itu kepada pemiliknya," jawab tetangganya. Abu Nawas pun tampak bingung. "Oh, begitu ya. Tapi maukah Tuan mengambil ayam ini?" "Oh, tentu tidak, Abu Nawas. Saya kan sudah bilang, kembalikan saja kepada pemiliknya," balas tetangganya mulai kesal. "Jadi Tuan benar-benar tidak mau menerima ayam ini?" tanya Abu Nawas memastikan. "Tidak, saya tidak mau," sahut tetangganya tegas. "Terus bagaimana kalau pemiliknya tetap bersikeras tidak mau menerima ayam ini, Tuan?" Tetangganya pun akhirnya memberikan solusi. "Begini saja, kalau si pemilik ayam itu tidak mau menerima, ya bawa pulang saja ayam itu dan rawatlah baik-baik." "Oh, baiklah, Tuan. Terima kasih atas sarannya, Tuan," ujar Abu Nawas sambil tersenyum lebar. Dia pun pulang ke rumah dan membawa ayam tersebut. Sementara itu tetangganya pun masuk ke dalam rumah. Betapa terkejutnya dia ketika menyadari bahwa salah satu ayamnya hilang. "Kurang ajar, jangan-jangan ayam yang dicuri Abu Nawas itu ayamku," geramnya dalam hati. Dan keesokan harinya sang tetangga pun mendatangi rumah Abu Nawas dengan wajah yang penuh emosi. "Hei, Abu Nawas, ayam yang kau curi itu ternyata milikku. Cepat kembalikan." Dengan santai Abu Nawas pun menjawab, "Tidak bisa, Tuan. Bukankah Tuan sendiri yang sudah menolak ayam itu berkali-kali? Malah Tuan menyuruhku untuk membawa pulang dan merawatnya. Dan lagian ayamnya juga sudah kupotong dan kujadikan hidangan ayam goreng." Tuan rumah itu pun semakin marah. "Awas kamu, Abu Nawas, akan kubalas perbuatanmu nanti." Abu Nawas pun hanya tertawa kecil. "Silakan, Tuan. Tapi kalau Tuan lapar, mampir saja. Masih ada kok sisa ayam goreng di dapur." Kisah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua.
Amin ya rabbal alamin. Alkisah, di sebuah kerajaan, Baginda Raja memiliki 10 ekor anjing ganas yang digunakan untuk menghukum para menteri yang berbuat kesalahan. Aturan itu memang terdengar menyeramkan, tetapi dengan cara tersebut para menteri tidak ada yang berani korupsi. Seiring berjalannya waktu, kerajaan yang dipimpin Baginda Raja menjadi bersih dari menteri nakal. Namun masalah baru muncul, jumlah menteri istana semakin berkurang. Tidak ada yang mau menjadi menteri karena takut diterkam anjing ganas. Akhirnya Baginda Raja membuka kesempatan kepada rakyatnya untuk mendaftar sebagai menteri istana. Syaratnya cuma satu, harus jujur dan adil. Jika berani berbuat nakal atau menentang perintah, siap-siap diterkam anjing ganas. Tentu saja tidak ada satupun warga yang mau mengambil resiko tersebut. Semua lebih memilih hidup damai sebagai rakyat biasa. Karena bingung tidak punya menteri, Baginda Raja pun akhirnya menuju Abu Nawas. Ampun Paduka yang mulia, bukankah sejak dulu sudah jelas bahwa saya tidak mau menjadi pejabat istana? Protes Abu Nawas. Baginda Raja pun mengerutkan kening. Oh, berarti kamu menentang perintahku Abu Nawas. Terpaksa aku akan menghukummu, bentak Baginda Raja. Dia pun memerintahkan para pengawal untuk menangkap Abu Nawas. Ikat dia, lepaskan anjing-anjing ganas itu. Abu Nawas pun terkejut dan gemetaran. Ampun Paduka yang mulia, tolong jangan lakukan itu Paduka, pintanya. Baginda Raja pun menatapnya tajam. Baiklah, aku beri kamu satu kesempatan lagi. Jadi menteri atau dimangsa anjing ganas. Abu Nawas pun terdiam, bingung harus memilih yang mana. Setelah berpikir sejenak, dia pun berkata, Paduka yang mulia, beri saya waktu 10 hari untuk memikirkannya Paduka. Baginda Raja pun setuju. Baiklah, aku beri kamu waktu 10 hari. Dan selama 10 hari itu, Abu Nawas pun mendatangi penjaga anjing-anjing ganas tersebut. Kawan, biarkan aku yang menggantikan pekerjaanmu. Aku akan merawat mereka dengan baik kawan, pinta Abu Nawas. Si penjaga awalnya heran, tetapi akhirnya pun setuju. Dan sejak saat itu, Abu Nawas pun merawat anjing-anjing tersebut dengan sepenuh hati. Dia memandikan, memberi makan, dan bahkan mengelus-elus mereka seperti sahabat karib. Hari ke-10 pun tiba, Abu Nawas menghadap Baginda Raja. Bagaimana Abu Nawas? Apa keputusanmu? Tanya Baginda Raja. Paduka yang mulia, saya tetap tidak mau menjadi menteri. Jadi saya memilih untuk dihukum saja Paduka, jawab Abu Nawas santai. Oh, baiklah, hari ini juga kamu akan dihukum, tegas Baginda Raja. Abu Nawas pun diikat di sebuah tiang besar. Lepaskan anjing-anjing ganas itu, perintah Baginda Raja. Namun sesuatu yang mengejutkan terjadi. Alih-alih menyerang Abu Nawas, anjing-anjing itu justru duduk tenang di sampingnya. Bahkan ada yang menjilat tangan Abu Nawas dengan manja. Apa-apaan ini? Ada apa dengan anjing-anjingku? Teriak Baginda Raja heran. Abu Nawas pun hanya tersenyum tipis. Paduka yang mulia, saya hanya merawat mereka selama 10 hari Paduka. Tetapi mereka tidak pernah melupakan kebaikanku. Sedangkan saya telah melayani Anda selama 20 tahun. Dan Anda melupakannya hanya karena satu kesalahan. Baginda Raja pun terdiam. Kata-kata Abu Nawas pun menusuk hatinya. Dia sadar akan kesalahannya. Dengan penuh penyesalan, Baginda Raja pun berkata, Kamu benar Abu Nawas. Mulai sekarang aku tidak akan menggunakan anjing-anjing ganas lagi. Bukannya tidak menggunakan hewan buas untuk menghukum para menterinya, Baginda Raja malah mengganti anjing-anjingnya dengan 10 ekor buaya. Melihat hal itu, Abu Nawas pun langsung jatuh pingsan. Kisah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua.
Amin ya rabbal alamin. Dikisahkan pada suatu hari di pasar kota Baghdad ada seorang pria sombong yang suka menghujat Allah. Dengan lantang ia sering berteriak di tengah kerumunan, "Jika Allah itu memang ada, buktikan kepadaku. Aku bahkan tidak takut padanya, karena aku bisa melakukan apa saja, termasuk minum racun tanpa terluka." Orang-orang yang mendengar ucapannya merasa geram, tetapi tak ada yang berani melawan pria itu, karena badannya besar, suaranya kasar, dan tingkah lakunya menakutkan. Kabar tentang pria itu akhirnya sampai ke telinga Baginda Raja Harun Ar-Rasyid. Baginda Raja memanggil Abu Nawas ke istana. "Abu Nawas, aku ingin kamu berdebat dengannya. Jika kamu berhasil membukamnya, aku akan memberimu hadiah yang besar," perintah Baginda Raja dengan tegas. Abu Nawas pun tersenyum penuh percaya diri. "Baik, Paduka, serahkan urusan ini kepadaku." Dengan santai Abu Nawas pun pergi ke alun-alun menemui pria sombong itu yang sedang dikerumuni banyak orang. "Wahai tuan yang besar dan penuh keberanian," sapa Abu Nawas dengan nada yang ramah. "Aku dengar Anda ini merasa berani menantang Allah. Benarkah begitu?" "Oh ya, benar sekali," jawab pria itu dengan congkak. "Apa kau juga ingin menantangku? Aku tidak takut pada siapapun, termasuk Tuhanmu itu." Abu Nawas pun hanya tersenyum tipis. "Baiklah tuan, kalau Anda memang sehebat itu, aku ingin menguji keberanianmu. Minumlah racun ini," katanya sambil mengeluarkan botol kecil berisi cairan hitam yang pekat. Kerumunan pun langsung gempar. Semua orang menahan nafas menunggu reaksi si pria itu. Pria sombong itu tampak sedikit ragu. "Ini benar-benar racun bukan?" tanyanya dengan nada yang curiga. "Tentu saja tuan," jawab Abu Nawas dengan nada yang meyakinkan. "Hanya orang yang percaya kepada Allah yang bisa selamat setelah meminum racun ini." Pria itu pun mendelik. "Kalau begitu, kamu dulu yang minum, baru aku percaya," tantangnya. Abu Nawas pun mengangguk dengan tenang. Ia membuka botol itu, menuangkan sedikit cairan hitam ke tangannya, lalu meminumnya dengan santai. Bahkan ia pura-pura menikmatinya dan berkata, rasanya enak seperti madu." Orang-orang pun tercengang. "Wah, Abu Nawas selamat," seru mereka dengan kagum. Tak ingin terlihat kalah, pria sombong itu akhirnya mengambil botol tersebut dan menenggak isinya dengan angkuh. Namun begitu cairan itu masuk ke tenggorokannya, wajahnya langsung berubah. "Apa ini? Kenapa tubuhku panas sekali?" teriaknya panik sambil muntah-muntah dan memegangi perutnya. Orang-orang pun terkejut, sementara Abu Nawas hanya tertawa kecil. "Tuhan, itu bukan racun. Itu hanya campuran jahe dan rempah-rempah. Rasa pahit dan panas itu berasal dari ketakutanmu sendiri, Tuhan. Kamu tahu kenapa aku tidak apa-apa? Karena aku percaya pada Allah yang menciptakan segala sesuatu dengan sempurna." Pria itu pun terdiam, wajahnya memerah karena malu. Dengan suara bergetar ia pun berkata, "Aku salah, aku tidak seharusnya menghujat Allah. Ampunilah aku," katanya sambil berlutut di hadapan Abu Nawas. Abu Nawas pun tersenyum penuh kemenangan. "Ya, semoga kejadian ini menjadi pelajaran bagimu, bahwa kekuatan manusia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kekuatan Allah." Baginda Raja Harun Ar-Rasyid yang menyaksikan dari kejauhan merasa kagum dengan kecerdikan Abu Nawas. Dan sesuai janjinya, ia pun memberikan hadiah besar kepada Abu Nawas. Sementara itu, pria sombong itu pergi dari alun-alun dengan kepala yang tertunduk. Ia menjadi bahan tertawaan banyak orang. Kisah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pada suatu hari, Abu Nawas merasa tubuhnya tidak enak. Angin dingin yang bertiup kencang di musim penghujan membuatnya menggigil. Perutnya terasa kembung seperti balon dan kepalanya berputar-putar seperti kincir angin.
Aduh, ini pasti masuk angin, keluh Abu Nawas sambil memegangi perutnya yang terasa penuh. Di saat yang bersamaan, seorang utusan Baginda Raja datang dengan tergesa-gesa. Tuan Abu, Baginda Raja ingin bertemu dengan Anda, segera. Dengan tubuh yang lemah dan perut yang terasa penuh seperti gentong, Abu Nawas tetap memenuhi panggilan sang raja. Sesampainya di istana, Baginda Raja Harun ar-Rasyid melihat Abu Nawas berjalan lunglai dengan wajah yang lesu. Abu Nawas, ada apa denganmu? Biasanya kamu penuh semangat, tanya Baginda Raja dengan nada khawatir. Ampun Paduka, jawab Abu Nawas sambil memegangi perutnya. Hamba sedang masuk angin. Perut hamba penuh seperti gentong Paduka. Tapi demi Paduka, hamba tetap datang. Baginda Raja pun tertawa kecil. Masuk angin? Bukankah itu masalah kecil? Kamu yang biasa yang punya ide brilian, masa kalah dengan angin? Abu Nawas pun menghela nafas panjang. Ampun Paduka, kalau hanya angin biasa, mungkin hamba bisa mengatasinya. Tapi angin ini berbeda. Dia itu nakal Paduka, masuk ke perut hamba tanpa permisi. Baginda Raja pun tertawa terbahak-bahak mendengar jawaban Abu Nawas. Baiklah, kalau begitu aku ingin melihat bagaimana caramu mengusir angin dari perutmu. Pasti ada trik cerdik dari seorang Abu Nawas. Abu Nawas pun berpikir sejenak dengan wajah yang serius. Baiklah Paduka, hamba akan melakukan ritual khusus untuk mengusir angin ini. Ia pun lalu duduk bersila di lantai, menutup matanya dan mulai menggosok-gosok perutnya sambil komat kamit seperti membaca mantra. Semua orang di ruangan itu mulai memperhatikannya dengan serius. Dan tiba-tiba, pret, suara keras terdengar dari arah Abu Nawas. Ruangan istana seketika hening. Abu Nawas membuka matanya dengan penuh kemenangan. Paduka, angin sudah keluar. Hamba berhasil Paduka. Suasana yang awalnya tegang langsung pecah dengan gelak tawa. Baginda Raja Harun ar-Rasyid pun tertawa terbahak-bahak hingga air matanya keluar. Abu Nawas, kamu memang tidak pernah gagal membuatku terhibur. Bahkan masuk angin pun bisa jadi bahan lelucon. Abu Nawas pun hanya tersenyum malu-malu. Ampun Paduka, hamba hanya melakukan yang terbaik agar angin ini tidak mengganggu Paduka. Dan sejak saat itu, cerita tentang ritual pengusiran angin dari Abu Nawas menjadi bahan candaan di seluruh Baghdad.